semuanya, kembali lagi bersama aku di The David Sanis Family. Dan spesial untuk hari ini, aku berbagi tips nih buat teman-teman yang saat ini sedang menjalani long distance relationship. Nah, kenapa? Karena aku memang betul-betul merasakan hal yang serupa ya. Apa aja sih tipsnya agar kita bisa menjalani long distance relationship itu nggak ada beban ya. Jadi kita menjalaninya enjoy-enjoy aja gitu. Dan aku punya 9 tips buat teman-teman semua yang merasakan hal yang sama, yang mungkin ini bisa menjadi referensi kalian semua ya. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama yaitu menjaga komunikasi dengan baik. Kenapa komunikasi adalah hal yang terpenting dalam long distance relationship? Karena memang tanpa komunikasi yang baik kita mau seperti apa gitu. Sementara kita memang bergantung sekali dengan komunikasi gitu ya. Baik itu komunikasi secara voice call atau video call atau berkirim surat, berkirim email, apapun kok jenis komunikasinya, tapi memang kita harus membangun komunikasi yang baik ya. Karena dengan komunikasi kita bisa menjalani long distance relationship itu tanpa adanya keraguan-raguan, tanpa adanya rasa cemas, tanpa adanya kita berpikir yang negatif tentang pasangan kita di sana gitu ya. Kemudian yang kedua adalah saling percaya dan pengertian. Mungkin ini tidak berlaku untuk hanya LDR ya, tapi ini untuk semua yang menjalani hubungan, baik pacaran atau berumah tangga. Ini adalah fondasi ketika kita melakukan atau ketika kita memang menjalani hubungan baik pacaran atau rumah tangga ya tentunya. Kenapa? Karena kalau tidak saling percaya, terus kita mau percaya siapa gitu loh. Kalau memang misalnya suami atau pasangan kita sedang ada di jauh gitu ya, sedang berada di luar kota gitu ya. Terus kalau kita nggak percaya, gimana dong? Next, untuk yang ketiga adalah pelajari karakter masing-masing ya. Pada saat kita menjalani hubungan yang jarak jauh ya, gunakan waktu luang ketika kita tidak bertemu itu untuk mempelajari karakter pasangan kita dengan baik ya. Misalnya ketika aku sama suamiku jauh, ketika kita memang misalnya ada cerita tentang kekesalan atau cerita tentang kalau kita lagi marah sama orang seperti apa, pelajari karakter pasangan kita pada saat pasangan lagi marah, pada saat pasangan lagi moodnya nggak bagus, pada saat pasangan kita lagi happy, pada saat pasangan kita sedang menjalani sebuah hal yang sulit dalam hidupnya gitu ya. Jadi kita mempelajari karakter-karakter pasangan kita bisa jadi ketika kita sedang berjauhan gitu ya. Itu menurut pengalaman aku pribadi sih, karena ketika kita menjalani long distance, jadi kita itu secara tidak langsung belajar memahami dari jarak jauh tentang pasangan kita gitu ya. Biarpun ini tidak semudah ketika kita nggak LDRan, tapi paling tidak ketika kita LDRan kita bisa sambil tidur tuh, sambil sebelum tidur kita mikir, oh ternyata kalau dia marah begini, oh berarti saya harusnya nggak seperti itu, oh kalau lagi dia happy tuh kayak gini gitu ya. Jadi lebih banyak pengertian pengertian ketika kita lagi berjauhan gitu. Next, untuk tips yang selanjutnya adalah yang keempat, yaitu terbuka dan jujur. Ini juga sama seperti tips yang kedua ya. Ini mungkin tidak hanya berlaku untuk LDR relationship ya. Maksudnya terbuka dan jujur itu juga berlaku untuk semua pasangan yang sedang menjalani rumah tangga atau hubungan. Kenapa harus terbuka dan jujur? Karena kalau dengan kita terbuka dengan pasangan kita, jadi kita tidak ada merasa bahwa curiga ketika dia melakukan aktivitas apa, curiga ketika dia lagi kerja, curiga ketika dia lagi ngumpul sama teman-teman, curiga ketika dia lagi ngumpul sama keluarga. Jadi tidak ada perasaan seperti itu ketika kita memang betul-betul terbuka dan jujur sama pasangan kita ya. Kemudian next itu jaga komitmen. Aku mau sharing sedikit tentang jaga komitmen ya, karena aku sudah menjalani LDR kurang lebih cukup lama ya. Jadi ketika kita menjaga komitmen kita satu sama lain, itu artinya kita juga menjaga hubungan LDR kita gitu. Kenapa? Karena hanya komitmen yang bisa kita pegang, hanya komitmen yang bisa kita jadikan dasar untuk kita menjalani LDR gitu ya.
Tanpa komitmen mungkin LDR tidak akan berjalan dengan baik gitu ya. Ketika kita komitmen menikah, yaitu berarti kita menjalani rumah tangga, yang mana saat ini kalau aku gitu ya masih menjalani long distance, tapi kita punya komitmen satu, yaitu kita saling percaya kita membangun rumah tangga yang bukan cuma setahun 2 tahun gitu ya, tapi panjang sampai dengan nanti akhir hidup kita gitu. Jadi komitmen kita adalah satu. Jadi saat ini aku menganggap sebuah proses yang memang harus kita jalani dulu untuk LDR. Nanti pada akhirnya aku juga sama ya seperti orang-orang yang lainnya, mungkin punya keinginan untuk sama-sama gitu ya, punya keinginan untuk menjalani rumah tangga itu ideal seperti rumah tangga pada umumnya gitu ya. Untuk tips yang selanjutnya yang keenam adalah cari cara kreatif untuk mengekspresikan rasa sayang kita ke pasangan. Nah, ini adalah hal yang menarik ya buat aku. Kenapa? Karena beda orang, beda cara ya. Kalau aku sama suamiku biasanya kita saling kasih hadiah, atau biasanya kalau nggak berupa hadiah kita sering kirim makanan gitu ya dari jarak jauh. Kan sekarang banyak ya teknologi, bisa lewat GoFood, lewat GrabFood atau apapun itu. Kita bisa kirim makanan ke pasangan kita yang misalnya lagi ngumpul sama keluarga atau lagi ketemu sama teman-teman yang lainnya gitu ya. Selain itu juga aku biasanya sih sering juga bikin video gitu ya, bikin video perjalanan kita gitu ya, terus kita kirim ke pasangan kita, dan itu membuat kita jadi semakin sayang ya, semakin yakin bahwa oh pasangan kita tuh betul-betul loh sama kita. Nah itu loh, kalau aku yang sudah aku jalani selama ini selalu seperti itu ya. Next, untuk yang ketujuh, untuk tips-tipsnya yaitu memang kita harus menjadwalkan untuk bertemu. Nah, kalau aku, ini pengalaman pribadi aku dan saat ini masih dijalani, itu kita memang selalu menjadwalkan ketemu sebulan sekali, atau bisa jadi kadang sebulan 2 kali ya. Jadi untuk ketemu ini adalah waktu wajib kita. Kenapa? Karena dengan nggak ketemu sama sekali itu kadang-kadang bikin kita jadi was-was, cemas, juga stres gitu ya. Kenapa? Karena terlalu lama untuk nggak ketemu gitu loh. Maksudnya terlalu banyak hal-hal yang kita kita keep sampai dengan kita ketemu. Kadang-kadang gini ya, aku pribadi biasanya kalau misalkan ada satu pembahasan yang harus ketemu, aku bakalan keep pembahasan itu dan tidak dibahas di telepon. Kenapa? Karena bisa menimbulkan huru-hara bisa menimbulkan pertengkaran yang kadang-kadang pertengkaran itu pertengkaran receh gitu ya jadinya. Jadi lebih baik aku sama suamiku itu nunggu momen ketika kita ketemu. Jadi pada saat kita ketemu bisa langsung tatap muka, ngobrol gitu ya, bisa saling melihat ekspresi secara langsung gitu ya, bisa juga saling mengomentari atau merespon tentang apa yang kita bahas itu langsung ya, bukan via telepon lagi gitu. Jadi memang harus menjadwalkan waktu bertemu minimal sebulan sekali kalau aku ya. Kalau memang kalian ada di beda negara, mungkin bisa dijadwalkan misalnya 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali atau maksimal 1 tahun sekali gitu. Untuk tips yang selanjutnya yang ke-8 yaitu beri ruang pribadi. Nah, kenapa beri ruang pribadi ini penting? Karena buat aku ketika kita menjalani long distance relationship, ini banyak waktu yang memang kita tidak gunakan bersama-sama dengan pasangan ya. Kalau aku biasanya memanfaatkan waktu-waktu ketika aku nggak sama pasangan itu misalnya dengan hal-hal yang produktif. Misalnya aku ngedit, misalnya aku ngapain gitu ya, misalnya aku beres-beres rumah gitu, atau misalnya aku banyak melakukan hal-hal yang bisa jadi penghilang rasa rindu kita gitu. Jadi kita teralihkan dengan aktivitas-aktivitas itu gitu. Aku nggak mau waktu luang aku itu terbuang sia-sia, misalnya dengan cuma jalan-jalan sama temen atau aku kemana gitu ya. Aku biasanya menggunakan atau memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya dengan hal-hal yang produktif. Ya bisa dibilang itu adalah sebuah kreativitas gitu ya. Jadi sebuah hasil yang ada manfaatnya buat aku juga gitu ya. Jadi buat aku itu beri ruang untuk pasangan kita adalah penting banget. Begitu juga ketika pada saat pasanganku di sana juga memiliki waktu yang banyak ya, tidak bareng sama aku, itu dia biasanya ngegunain waktu itu dengan bikin kopi, atau misalnya dia jalan sama anak kayak
Jadi kita sama-sama bisa menggunakan waktu itu sebaik-baiknya dengan tidak menyia-nyiakan gitu ya. Oke, yang terakhir tips dari aku adalah dekati keluarga dan teman-teman pasangan. Dekati itu bukan berarti kita betul-betul ngedeketin untuk nyari-nyari informasi ya. Beda ketika memang kita ngedeketin itu cuma buat make sure bahwa pasangan kita betul sama dia gitu. Atau paling tidak ketika kita tahu teman-teman pasangan kita menjadi merasa lebih nyaman gitu loh. Maksudnya oh dia jalan sama si itu, oh dia lagi sama si ini gitu ya. Jadi tidak ada keraguan-keraguan dan kecemasan kita ketika memang pasangan kita lagi nggak di tempat kerja misalnya, atau lagi nggak di rumah, kita nggak was-was gitu loh, dia lagi ngapain sama siapa ya gitu, dan sampai jam berapa ya. Jangan ada sampai pikiran-pikiran seperti itu, karena bakalan ngerusak hubungan kalian, merusak komunikasi kalian yang saat ini memang dijaga gitu ya. Jadi itu dia 9 tips buat teman-teman semua yang sedang menjalani LDR, yang mungkin bisa jadi bahan referensi, yang mungkin saat ini bisa jadi bahan review lagi dengan pasangan, karena mungkin ada beberapa kekurangan-kekurangan yang nantinya bisa saling mengisi ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan turn on the notification. Jadi untuk update semua informasi-informasi yang aku share di YouTube channel aku ya. Oke, sampai di sini dulu video aku. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Bye bye.